Siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, seorang kakek nyaris berusia 90 tahun menyetir mobil sendiri. Namun, jelang tengah malam, ada kejadian memilukan. Seorang kakek menyenggol sebuah motor yang kemudian diteriaki maling dan dikejar hingga cukup jauh, sekitar 10 km, dan berakhir dengan tragis. Ia tewas dikeroyok massa. Benarkah ada kejanggalan dari kasus ini? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan menelusurinya eksklusif. Maling! 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 Tahan! Woi, tahan! Tahan! Belum tahu, saya juga tadi bantuin Uber. Kalau menurut kami itu kesengajaan. Selama sebulan itu tuh kayak papa tuh diancam. Papi diancam nih mau dibunuh, dia bilang gitu. Dia bilang nyawa saya dihargai 6 miliar. Kelima tersangka ini tidak memiliki keterkaitan dengan latar belakang yang dimiliki oleh korban. Dan saat ini saya berada di Cipinang Muara, saya akan mencoba mencari saksi. Di lokasi ini, apakah benar sempat ada kejadian senggolan motor? Nah, ini ada pos jaga, saudara, saya asumsikan ini 24 jam. Permisi, Pak, sempat kemudian dengar ada senggolan motor yang kemudian diiringi oleh teriakan maling? Sempat dengar, Pak, ya, itu dikejar dengan beberapa motor juga. Di mana? Ya, persisnya di depan Indomaret gitu ya. Jadi benar, Pak, memang kejadiannya senggolan motornya di daerah situ? Betul, betul, iya. Maling! 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 Dan saudara, saya tiba di titik TKP, tempat kejadian perkara. Mobil itu tidak melihat jalanan, lalu kemudian masuk ke dalam jalur hijau ini, tanah, dan kemudian berusaha untuk kembali ke jalanan dengan ban yang terpisah. Ban bagian sebelah kanan berada di jalanan, ban yang berada sebelah kiri berada di jalur hijau ini atau tanah ini. Dan ini saya tunjukkan, saudara, buktinya. Saudara, saya telusuri titik pertama, yakni di kawasan Cipinang Muara. Di kawasan inilah pertama kali, menurut keterangan polisi, terjadi senggolan motor yang kemudian berujung pada pengeroyokan yang menyebabkan seorang kakek berusia hampir 90 tahun bernama Wianto Halim tewas. Bahwa kasus ini bermula atau diawali adanya serempetan di Jalan Cipinang Muara, Pulau Gadung, antara seorang pengemudi kendaraan bermotor merasa dirugikan akibat adanya serempetan itu, kemudian karena melihat mobil korban tidak menghentikan, melakukan pengejaran. Saya ingin menunjukkan betapa parahnya kondisi mobil milik Wianto Halim yang dikejar, informasi dari polisi, dari Cipinang Muara menuju ke Pulau Gadung, Jakarta Timur. Anda bisa melihat, saudara, ini hampir seluruh kaca di keliling mobil ini, ini rusak, pecah, dan bagian penutup mesin atau yang sering disebut dengan kap mesin juga legok atau penyok. Menurut keterangan polisi, ada puluhan orang yang memaksa sang kakek keluar, lalu terjadilah pengeroyokan yang mengakibatkan Wianto Halim tewas. Sejauh ini, saudara, ada dua versi. Yang pertama adalah hasil penyelidikan sementara dari pihak kepolisian dan menetapkan 6 tersangka, termasuk orang yang pertama kali meneriakkan maling di Cipinang Muara, Jakarta Timur ini, dan juga orang yang diduga memiliki motor yang kemudian disenggol oleh sang kakek. Ke-6 orang ini kini ditahan di jajaran Polda Metro Jaya di Polres Jakarta Timur, dan kemudian tengah dilakukan penyidikan atas kasus yang melibatkan ke-6-nya dan dikenakan pasal pengeroyokan menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara, saudara, belakangan
muncul sebuah informasi dari pihak keluarga yang menyatakan bahwa sang kakek sempat diancam untuk dibunuh terkait dengan sengketa tanah yang digugat oleh sang kakek kepada seseorang, dan kemudian sang kakek mendapat ancaman pembunuhan 3 hari sebelum ia akhirnya tewas. Selama sebulan itu tuh kayak papa tuh diancam. Cuman dia nggak mau kita khawatir, jadi ngomongnya sambil ketawa. Ngomongnya sambil ketawa, tapi diancam nih mau dibunuh, dia bilang gitu kan. Benarkah data yang disampaikan oleh pihak keluarga? Apakah ada bukti atau hanya berupa asumsi? Tentu ini perlu dibuktikan. Saya akan coba nanti menggali informasi dari pihak keluarga terkait ini. Juga saya akan mewawancarai polisi terkait dengan hasil penyelidikan akhir. Dan saat ini saya berada di Cipinang Muara, saya akan mencoba mencari saksi di lokasi ini yang mungkin mengetahui atau mungkin mendengar pada saat kejadian pada 23 Januari hari Minggu itu, dini hari. Pak, Aiman, Kompas TV. Nah, ini ada pos jaga, saudara. Saya asumsikan ini 24 jam. 1 kali 24 jam tanpa wajib lapor. Permisi, Pak. Dengan Pak siapa? Saya dengan Pak Agus, Pak. Pak Agus? Iya, Pak. Pak Agus jaga di sini ya? Betul, Pak. 24 jam dong pasti? Iya. 24 jam. Pada tanggal 23 Januari tengah malam, Pak Agus atau teman Pak Agus mungkin jaga di sini ya? Iya, Pak. Betul, Oke. Pak. Sempat kemudian dengar ada senggolan motor yang kemudian diiringi oleh teriakan maling? Sempat dengar, Pak, ya, itu dikejar dengan beberapa motor juga gitu ya. Aha. Mengarah ke utara. Di lokasi ini Bapak dengar atau di mana dengar ya? Ya, saya hanya dengar kayak ada serempetan motor gitu. Di mana? Ya, di daerah lokasi sini. Oh, di sini, Pak? Daerah, ya, iya. Oh, di sebelah mana, Pak? Ya, persisnya di depan Indomaret gitu ya. Oh, di situ? Iya. Waktu itu gimana? Kejadiannya cepat, langsung Ya. berangkat? Karena saya lagi jalan, saya sempat keluar gitu, tapi katanya udah dikejar sama beberapa motor. Oke. Berarti maling gitu. Maling, maling. Berhentiin, maling, maling. Maling, dan saya juga selanjutnya nggak tahu karena Iya, langsung banyak pergi ya? motor yang ngejar gitu. Ke arah utara sana Pak berarti ya? Ke arah utara. Oke. Terus berapa orang Pak yang ngejar itu motor itu? Ya kira-kira yang ngejar itu 5 sampai 6 orang lah gitu. 6 motor ya. 6 motor ya? Iya, 6 motor. Boncengan masing-masing? Ya ada yang boncengan, ada yang enggak juga gitu. Oke, oke. Ini kan itu tengah malam. Iya. Motor ada yang lewat lumayan banyak waktu itu? Ya lumayan banyak gitu yang lewat karena diterakin maling gitu, jadi bantu ngejar gitu. Terus, terus. Tahan. Woi, tahan. Tahan. Tahan, woi. Tahan, woi. Woi, tahan. Itu Bapak menyangka pada waktu itu memang benar-benar maling mobil itu? Oh iya, saya pikir diterakin maling itu bener maling. Saya nggak tahu itu bahwa serempetan. Saya juga kaget loh, kok ini bukan yang semalam diterakin maling kok. Nah, tadi dikeroyok gitu. Iya, di iya. daerah. Bapak kenal, mungkin salah satunya ada warga sini yang naik motor. Nggak ada sih. Jadi warga mana Bapak nggak tahu tuh? Nggak tahu juga sih warga mana gitu. Cepetan juga. Tapi 5 orang, ada yang boncengan, ada yang enggak, Iya, ngejar terus betul, ya? ngejar. Kemana nggak tahu, Iya. yang jelas ke arah utara. Betul. Jadi benar Pak, memang kejadiannya senggolan motornya di daerah sini? Betul, iya. Oke, baik, baik. Terima kasih Pak. Iya, mari. Terima kasih, sehat selalu ya Pak. Ya. Mari. Dan saudara, dari saksi mata tadi saya coba untuk menggali lagi informasinya. Kejadiannya di sekitar depan minimarket ini. Apakah benar seperti itu? Memang ini kawasan Cipinang Muara yang berdasarkan keterangan polisi, hasil penyelidikan polisi, bahwa terjadi senggolan motor di wilayah ini. Permisi Pak. Dengan Pak siapa ini Pak? Aiman, Kompas TV. Saya dari Pak Dodi. Pak Dodi. Pak Dodi, tahu kejadian yang kakek dikeroyok di Pulau Gadung itu? Kurang tahu saya. Oke, ini kosong sih waktu itu ya, tengah malam soalnya ya. Makasih ya Pak. Iya, dan saudara, memang tidak mudah untuk mencarikan saksi mata karena kejadiannya berlangsung pada dini hari. Di atas pukul 12 malam, jadi hanya aktivitas 24 jam yang kemudian mungkin melihat. Dan tadi saya menemukan satu orang yang kemudian menyatakan bahwa ia melihat kejadiannya meskipun sangat cepat. Saya mencoba saudara untuk lakukan anak tilas perjalanan dari titik ini menuju ke tempat kejadian perkara di mana sang kakek dikeroyok hingga tewas. Kejadian di tengah jalan seperti apa dan lain sebagainya. Eksklusif saudara, Aiman. Dan saudara, saya bergerak dari titik tadi yang dikatakan tempat senggolan motor
dengan mobil SUV yang dikendarai oleh kakek Wianto Halim yang berusia hampir 90 tahun. Dan saksi mata tadi secara eksklusif saya wawancarai mengatakan bahwa iring-iringan itu bergerak ke arah utara. Saya bergerak kemudian ke arah utara dan 4 km saya sampai di sini. Dan saudara, dari video viral itu dapat dipastikan disinilah tempatnya. Jadi memang benar, dari titik kejadian mengarah ke utara kurang lebih 4 km, lalu kemudian ada di titik ini. Dari sini kemudian mengarah ke arah Otista, dan kemudian lanjut menuju akhir di kawasan Jakarta Industrial Estate, Pulau Gadung. Permisi Ibu. Dengan Ibu siapa nih? Lina. Ibu Lina. Ibu tahu kejadian ada kakek yang kemudian dikeroyok hingga tewas di Pulau Gadung? Enggak sih, aku lihat di TV aja. Iya, tapi tahu dengar beritanya ya? Oke. Sempat lihat video viralnya ya? Sempat, ya. Betul ya lewat sini ya? Iya. Dari arah sana? Iya, dari arah sana aku hanya lihat ngejembatan ini aja tikungan. Betul. Ini kan ada video viral lewat sini nih. Iya. Ini ada toko yang 24 jam nggak di sini? Enggak ada. Satu pun nggak ada ya? Enggak ada satu. Baik, terima kasih ya Bu ya. Saya selalu tidak mudah saudara untuk mencari saksi karena memang kejadiannya tengah malam. Tidak banyak toko yang buka 24 jam di sini. Dan memang ini saudara, jalanan yang ada di video viral itu arahnya dari belakang saya tadi menuju ke arah Otista sana. Ya, ini persis jalanan. Saya akan tayangkan kembali. Terus. Tahan. Woi, tahan. Tahan, woi, tahan. Woi, tahan. Memang di titik jalan inilah kemudian itu terjadi. Dan saudara, saya tidak berhenti di sini. Saya akan menuju ke tempat kejadian perkara untuk menggali informasi secara jelas. Dan saudara, saya sampaikan dulu, sebelum saya menuju ke TKP, ada kemudian rangkaian video viral yang juga menunjukkan iring-iringan motor dan kemudian teriakan maling ke mobil sang kakek. Dan di sana tampak ada polisi yang kemudian berusaha untuk melerai. Tembak. Yang akhirnya kemudian pada saat di Pulau Gadung dilakukan tembakan peringatan ke atas untuk menghentikan iring-iringan itu. Dan disitulah kemudian sang kakek berhenti, ada dugaan ke sana, lalu kemudian terjadilah pengeroyokan itu karena massa begitu banyak sehingga polisi tidak bisa serta-merta untuk melerai. Tentu ini saya akan tanyakan juga ke pihak kepolisian terkait hal ini. Dan saudara, saya akan menuju ke tempat kejadian perkara. Ikuti saya saudara, Aiman eksklusif. Dan saudara, setelah berjalan 7 km dari titik pertama pada saat saya mewawancarai saksi mata dan juga berdasarkan hasil penyelidikan polisi, ada senggolan motor di kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Saya tiba akhirnya di kawasan Jakarta Industrial Estate di kawasan Pulau Gadung, tempat kejadian perkara. Nanti saya akan tunjukkan pada Anda. Saudara, saya jelaskan kenapa kemudian mobil itu ada di jalur hijau. Jadi ia bablas terus ke depan saya ini. Anda bisa melihat. Dan ini saya tunjukkan saudara buktinya. Ini bukti gesekan dengan ban atau velg ya. Saya akan melisiknya eksklusif